seseorang, tidak sah sholat seseorang yang tidak berwudu. Dan tidak sempurna wudu seseorang yang tidak menyebut nama Allah. Yang ketiga, contohnya, coba dibuka Abu Dawud, tetap kitab yang sama, Sunan Abu Dawud, nomornya 61. Abu Dawud 61, mundur dikit, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, silakan. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Miftahus salati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Silakan. kunci solat itu adalah bersuci. Kunci solat itu adalah bersuci. Kuncinya sholat itu wudu, suci. Kamu atau kayamu, wudu pakai air, kayamu pakai debu. Kuncinya sholat itu bersuci. Kalau nggak bersuci, ya bukan sholat. Nomor 2 lanjut. Dan yang mengharamkannya atau semua perbuatan yang boleh di luar solat adalah takbir. Baik. Yang mengharapkan sebuah perbuatan di luar sholat adalah takbiratul ihram. Makanya orang kalau sudah Allahu Akbar, nggak boleh bicara, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh berucap kata-kata selain zikir dalam sholat. Haram semuanya, haram. Nggak boleh tertawa, nggak boleh mengharapkan kata-kata bersedar. Sedangkan yang menghalalkannya kembali adalah salam. Dan yang menghalalkan semua perbuatan di luar sholat, kalau sudah salah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, halal, mau ngobrol yang bagaimana dan seterusnya, maka ini diperbolehkan. Baik, dalam hal ini jelas ya. Kuncinya sholat itu bersuci. Yang keempat terakhir, dari yang keempat tentang pentingnya masalah bersuci, masalah wudu adalah tolong dibuka kitab Sahih Targhib wa Tarhib riwayat Al-Bazzar. Ada ya bawahnya. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1. Nomornya 539. 539. Sallallahu alaihi wasallam. As-salatu thalathatu amlazin. At-tuhuru thuluth, wal-ruku'u thuluth, was-sujudu thuluth. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat itu ada 3 bagian. Bersuci itu sepertiga, ruku itu sepertiga, dan sujud itu sepertiga. Nyuci kakinya salah, waduh, maka tidak sempurna sholatnya karena isinya sholat jadi itu 3. Bersuci, rukuknya salah, tidak sempurna, tidak tumanina. Sujudnya maaf, beribu maaf. Sujudnya kata Nabi, orang sujud itu harus 7 tulang yang nempel. Sujud itu 7 tulang yang menempel. Dahi dan hidung dihitung 1. Kedua telapak tangan kanan kiri berarti totalnya 3. Ini 1, ini 2. Lutut kanan, lutut kiri berarti 5. Ujung jari kaki kanan, ujung jari kaki kiri berarti 7 tulang nempel ke bumi, nempel ke tanah. Tapi ada orang itu kalau sujud yang nempel ke bumi, ke tanah 9 tulang Bapak Ibu. Gimana kalau 9? Sikunya nempel. Padahal yang menempel itu telapak tangannya, berarti siku itu diangkat. Termasuk ibu-ibu juga begitu karena dalilnya tidak dibedakan oleh Nabi. Ada juga orang itu yang ketika sujud bukan
tulang, bahkan bukan 9 tulang, tapi 6,5 Bapak Ibu. Dahinya nempel, hidungnya enggak. Ketika ditanya kenapa, pesek Ustaz. Ini kan Nabi tidak pernah mengatakan kecuali jika kamu pesek. Nggak ada. Mau mancung, mau pesek, sama tetap menempel. Itu sujud. Banyak orang yang ruku sujudnya nggak sempurna. Maaf Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan, nanti ada dalil yang horor terkait sujud, ruku dan sujud. Horor dalilnya. Kita lanjutkan karena belum kelar itu hadisnya. Teruskan Pak Dedi. Faman addaha bihaqqiha qubilat minhu. Silakan. Barang siapa melaksanakannya dengan memenuhi haknya, maka ia diterima darinya. Wudhunya benar, rokoknya bagus, sujudnya bagus, diterima sholat. Haknya itu ditunaikan, sepertiga tadi dipenuhi. Terus wa qubila minhu sa'iru amali. Merinding saya. Apa kata Nabi? Silakan. Dan sisa amalnya yang lain juga diterima. Semua amalan selain sholat diterima, zakatnya diterima. Makanya betul, orang itu dilihat sholatnya. Kalau sholatnya sempurna, maka seluruh ibadah yang lain dianggap sempurna. Lah kalau kamu ingin tahu sholat sempurna, ya 3 ini. Bersuci sepertiga, rukuk sepertiga, sama sujud sepertiga. Ini beres, selesai. Amalan yang lain dianggap sempurna. Tetapi lanjut, wa man ruddat alaihi salatuhu. Silakan. Dan barang siapa yang sholatnya ditolak, Allahu Akbar, sholatnya tidak diterima karena salah ketika sholat. Rudda alaihi sa'iru amali. maka sisa amalnya yang lain juga ditolak. Maka sisa amalannya yang lain juga akan ditolak. Makanya Bapak Ibu, dalam Al-Quran panjenengan gak usah kaget. Satu-satunya amal ibadah yang digandengkan oleh Allah dengan amalan-amalan yang lain, ya cuma sholat. Contoh, panjenengan kalau buka Al-Quran, sholat itu dalam Al-Quran mesti gandengan dengan zakat. Mesti, nggak mungkin bisa. Wa aqimus sholat. Panjenengan bisa melanjutkan, mesti gandengan sholat dengan zakat. Sehingga seakan-akan Allah mengatakan zakat seseorang berapapun jumlahnya, miliaran zakatnya, tapi tidak sholat, tidak diterima oleh Allah. Atau bayar 54 dalilnya. Amal ibadah kalau tidak sholat tidak diterima oleh Allah. Terus contoh lagi dalam Al-Quran, sholat gandengan sama kurban, Idul Adha, kurban. Ayatnya paling pendek, bahkan ayatnya favorit panjenengan semua. Ayatnya, ya, Inna a'toina, favorit kan? Seperti apa linguis? Ya. Selain Qul Huwallahu Ahad, Inna a'toina andalan itu sudah ya. Wal asri juga andalan wal asri. Inna a'toina kal kausar. Ayat yang kedua, fasalli li rabbika. Fasalli, sholatlah li rabbika kepada Rabbu, untuk Rabbu, wanhar dan berkurbanlah. Sholat gandengan sama kurban. Maaf. Kalau ada di masyarakat kita, dia berkurban tiap tahun Idul Adha, sapi sekian ekor, kambingnya sekian ekor, banyak kurbannya, tapi nggak sholat, kurbannya nggak akan diterima oleh Allah. Nggak ada apa-apa. Sholat. Bahkan sholat di dalam Quran gandengan sama sabar. Wasta'inu bis-sabri. Meskipun orang itu kena musibah, kehilangan pekerjaan di PHK, istrinya kena musibah, kehilangan orang yang dia cintai, kelaparan, kekurangan rezeki, dia sabar, Masya Allah, sabar, tapi tidak sholat, percuma sabarnya, tidak dapat pahala dari Allah. Makanya semua ibadah digandengkan dengan sholat. Dalam Al-Quran itu seakan-akan sholat ini barometer, tolak ukur. Sekali nggak sholat, maka yang lain rusak ibadah yang lain. Semuanya itu tergantung sholat. Masya Allah. Yang pertama dihisab dia sholat. Nabi terakhir sebelum wafat, wasiat terakhir yang didengar oleh Aisyah dan istri-istri Nabi yang lain, ucapan terakhir diulang-ulang sampai tidak terdengar lagi adalah as-salat wa ma malakat aymanukum, as-salat. Wafat. Sholatlah, jagalah budak-budak kalian, jangan dolim sama pembantu. Sholatlah, wafat. Nabi tidak menyebut zakat, Nabi tidak menyebut haji, Nabi tidak menyebut puasa. Yang Nabi sebut sholat.
Istimewa ibadah yang satu ini. Bahkan Nabi untuk mengerjakan perintah sholat harus naik ke langit ke-7. Ibadah zakat Nabi tidak perlu capek-capek ke langit ke-7. Mekah ke Palestina, Palestina naik ke langit ke-7. Sidratul nggak perlu. Cukup malaikat Jibril yang turun. Zakat, puasa, haji. Tapi sholat Mekah ke Palestina, Palestina naik ke atas langit 7, menerima perintah sholat. Khusus sholat. Istimewa ibadah yang satu ini. Namun sayang, beribu sayang, banyak orang yang sholatnya tidak diterima. Kenapa? Pak Deddy, kita baca dalil yang saya janjikan yang horor itu. 529 Sahih Targhib wa Tarhib. 529 Sahih Targhib wa Tarhib. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la tusalli 60 sanatan wa ma tuqbalu lahu salatun. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apa isi sabdanya? sesungguhnya seorang laki-laki melakukan sholat selama 60 tahun. 60 tahun sholat sehari 5 kali, kali 365 hari, kali 60. 60 tahun sholat, lanjut. Dan tidak satu pun sholatnya yang diterima. Satu pun tidak diterima. Kenapa? La'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud, wa yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'. Bisa jadi karena dia menyempurnakan ruku, tetapi tidak menyempurnakan sujud. Atau dia menyempurnakan sujud, tetapi tidak menyempurnakan ruku. Sepertiga berwudu, sepertiga ruku, sepertiga sujud. Penting ini. Oleh karena itu maka berdasarkan dalil-dalil ini, betapa pentingnya masalah bersuci. Ayo kita lihat sekarang, yaitu pembatal-pembatal wudu. Sampai jam berapa ini guys? Ini belum mulai. Mohon maaf saya datang terlambat karena kena macet di email tadi. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan, yaitu pembatal-pembatal wudu. Langsung aja ya, masuk materi. Ada berapa tadi pembatal wudu? 7. Apa saja pembatal wudunya? Nanti kalau ada isya kita suara, setelah itu kemudian kita dengarkan kumandang ada isya. Setelah itu kita lanjutkan sedikit. Pembatal wudu ada 7. Yang pertama, pembatal wudu yang pertama adalah maaf, buang air kecil, buang air besar, dan maaf, buang angin alias kentut. Batal. Mana dalilnya? Buang air kecil, ini masih pembatal pertama ini ya. Buang air kecil, buang air besar, maaf, dan buang angin alias kentut. Mana dalilnya? Dalilnya saya berikan ada 2 Bapak Ibu. Dalil yang pertama nanti bisa dibaca sendiri, firman Allah di dalam Al-Quran, suratnya surat Al-Ma'idah, surat nomor 6, surat nomor 5 Al-Ma'idah ayat 6 maksud saya. Surat nomor 5 Al-Ma'idah ayatnya 6. Nanti panjenengan pas baca ada kalimat bunyinya begini. Au jaa ahadun minkum minal ghaidi. Ya. Yang artinya atau kembali dari tempat buang air. Bapak Ibu sekalian, lihat kalimatnya, atau kembali dari tempat buang air. Kata para alim ulama, kalimat al-ghaid adalah kata kiasan, majas. Apa itu? Yang artinya adalah tempat buang air. Kalau bahasa kita, maaf, WC. Al-ghaid itu WC. Berarti untuk apa ini? Ya kalau tidak maaf buang air kecil, ya buang air besar. Sehingga orang yang terkena ini batal wudunya. Nanti dibaca pembatal wudu di surat Al-Maidah ayat 6. Di situ dijelaskan salah satunya adalah yaitu ketika kembali dari tempat buang air yang disebut WC. Maaf. Lalu para ulama sepakat bahwasanya wudhu menjadi batal jika keluar maaf kencing atau pipis dan buang air besar. Maaf ya, saya lanjutkan dikit. Baik itu yang keluar dari bagian depan kita yang disebut kubul
kubul, maaf, atau bagian belakang kita yang disebut dubur. Bagian depan, maaf, air seni, kencing. Bagian belakang, buang air besar. Maka batal wudhunya. Batal. Ini pembatal yang pertama dari dalil pertama. Saya tambahkan satu lagi dalil, ya. Setelah itu kita dengarkan kumandang adzan Isya. Satu lagi dalil yang menunjukkan buang air kecil, buang air besar, dan buang angin kentut batal wudhunya. Tolong dibuka Sahih Bukhari. Bawa nggak Bukhari? Baik, silakan. Nomor 96 Bukhari, 96 Sahih Bukhari, 96. Nomor aslinya 135. Yang kita baca ini kan cetakan terjemahan. Kalau nomor aslinya di kitab aslinya 135. Beda penomoran, isinya sama. Silakan, dari mana ya? Abu Hurairah, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Iya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatun man ahdasa hatta yatawadda'a. Silakan. tidak diterima sholat orang yang berhadas. Stop. Tidak diterima orang yang punya hadas. Terus qala rajulun min Hadramaut. Orang laki-laki tanya dari Hadramaut. Ya, Hadramaut. Tanya ini. Mal hadasu ya Abu Hurairah. Silakan. Bertanya seorang laki-laki dari Hadramaut, Ya, apakah hadas itu, hai Abu Hurairah? apa yang Anda maksud? Sholat itu tidak diterima kalau kena hadas. Hadas itu maksudnya apa? Qala fusaun auduratun. Silakan. Jawab Abu Hurairah, kentut, tidak berbunyi atau berbunyi. Baik, yaitu buang angin yang tanpa suara atau buang angin yang ada suaranya, yaitu yang batal. Sholat tidak diterima kalau buang angin, termasuk wudhu. Kalau sholat tidak diterima apalagi wudhu, kan wudhu diawali sebelum sholat. Berdasarkan dalil ini berarti pembatal wudhu yang pertama, buang air kecil, buang air besar, dan buang angin. Entah itu keluar bagian depan kita namanya kubul, entah bagian belakang kita namanya dubur. Nanti di akhir kajian saya akan tambahkan, yaitu fikih kontemporer, termasuk pertanyaan yang dulu di zaman Nabi nggak pernah terjadi, tapi di zaman sekarang berkembang. Contoh, Ustadz, bagaimana hukumnya wanita yang mengeluarkan angin itu bukan dari duburnya, tapi dari bagian kemaluan depannya? Bagaimana? Apakah batal? Dia mengeluarkan angin dari bagian depan, maaf ya, dubul bukan kubul bukan dubur. Maka nanti kita akan bahas, termasuk bagaimana orang yang sholat pakai kateter, alat bantu kencing, bagaimana orang yang sholat pakai pampers, beser, itu nanti terakhir setelah pembatal ini, yaitu kita lalui. Baik, kita dengarkan kumandang adzan Isya. Setelah itu kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam.
raditu billah. Allahumma shalli ala Allahumma rabb hadhihi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Sekarang pembatal wudu yang kedua. Pembatal wudu yang kedua. Apa itu? Keluarnya madhi, wadi dan mani. Mohon maaf, keluarnya madhi, wadi dan mani. Apa itu madhi? Apa itu wadi? Dan apa itu mani? Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh para alim ulama bahwasanya yang namanya madhi, sebelum kita bacakan dalilnya, madhi adalah cairan berwarna putih, tipis, lengket, maaf ya, keluar ketika bercumbu rayu atau ketika membayangkan sesuatu yang arahnya itu adalah ke jima dengan lawan jenis, nih ya, atau berkeinginan kuat untuk melakukan jima, dia keluar lebih dahulu sebelum mani, madhi ini, karena adanya rangsangan syahwat. Nah, madhi tidak menyebabkan lemas, nggak bikin orang lemas. Kalau mani, orang keluar mani lemas, tapi kalau madhi tidak. Dan kadang keluar tanpa terasa, kadang-kadang. Laki-laki dan wanita sama-sama memiliki madhi, sama. Jadi karena adanya rangsangan, nah maka dia keluar madhi. Bagaimana ini? Dalil yang menunjukkan keluar madhi itu membatalkan wudhu. Silakan dibuka Sahih Muslim, nomornya 303, Muslim 303. Mohon maaf, nomor asli 303, nomor cetakan terjemahan 251. Yang dibuka nomor 251 ya, atau nomor aslinya 303. Nah, silakan dibuka ya, baca. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an katanya, iya, aku sering keluar madhi. Aku ini sering keluar madhi. Menantunya Nabi ini ya, menantunya Nabi, suaminya Fatimah binta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut teruskan. Tetapi aku malu menanyakan hukumnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku malu bertanya kepada mertuaku, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menyuruh, silakan. Karena itu kusuruh Mikdad bin Al-Aswad menanyakannya. Aku suruh sahabat Nabi yang lain, Mikdad bin Al-Aswad, tolong tanyakan, laki-laki kalau sering keluar madhi, berarti kalau sering keluar madhi ini maaf, cirinya adalah mudah terangsang. Nah, dan itu keluar ketika adanya rangsangan. Nah, atau membayangkan sesuatu atau menginginkan untuk melakukan jima tersebut. Lanjut, gimana kalau seperti ini solusinya? Lanjut teruskan. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya suruh dia mencuci kemaluannya. Lalu sesudah itu suruh dia berwudu. Baik, cuci kemaluannya, setelah itu wudu. Nggak usah mandi besar, nggak perlu, karena madhi tidak perlu mandi besar, cukup dibersihkan, setelah itu wudu. Kalau itu misalnya setelah wudu lalu kemudian dia terangsang, maaf ini karena melihat sesuatu atau apa berkeinginan, lalu kemudian keluar, wudu lagi, dibersihkan, wudu, lalu kemudian sholatlah, nggak perlu mandi. Baik, sekarang kita lanjutkan dalil yang lain, masih pembatal nomor 2, masih pembatal yang kedua. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini di dalam riwayat Baihaqi, Bapak Ibu, Baihaqi ya, nomornya 771 dalam kitab Sahih Fikih Sunnah. Saya bacakan aja, kitabnya nggak saya bawa. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, al-maniyu wal madhiyu wal wadiyu, mengenai mani, madhi dan wadi, ammal maniyu fahuwal ladzi minhul ghusl. Adapun keluar mani, kita lanjutkan aja. Adapun keluar mani, maka dia diharuskan untuk mandi. Mani, meskipun tidak jima, mimpi basah. Mimpi dalam mimpinya yaitu melakukan hubungan intim, maka dia wajib mandi. Ustadz, mimpi, tapi dia tidak keluar mani. Mimpi melakukan hal itu tapi nggak keluar mani. Apakah wajib mandi? Enggak.
Karena dilihat kalau memang itu keluar maka wajib mandi. Itu mani. Wa ammal wadiyu wal madhiyu faqala. Sedangkan untuk wadi itu apa sih? Wadi itu adalah cairan putih yang keluar, yaitu yang mengawali saat kita pipis. Ya. Bapak Ibu kalau pengen tahu, yaitu ketika kita pertama kali setelah bangun tidur biasanya, kita kencing, buang air kecil, maaf ini ilmu harus saya sampaikan, bukan sesuatu yang tabu. Lalu kemudian itu pertama kali keluar, itu keputih-putihan keruh, lah itu namanya wadi, ya. Sedangkan kalau madi itu karena rangsangan, kalau mani karena setelah melakukan jima tentunya. Saya ulang, sedangkan wadi dan madi, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Ighsil dzakaraka au madzakiraka wa tawadda wudhu'aka lis-salati." Cucilah farjimu, maaf kemaluanmu, lantas berwuduklah sebagaimana wudukmu untuk sholat. Nggak perlu mandi. Yang mandi itu kalau keluar apa tadi? Mani. Baik, ini pembatal yang nomor 2. Pembatal yang nomor 3, Bapak Ibu sekalian. Pembatal wudhu yang ketiga. Apa itu? Nah ini. Tidur terlelap dalam keadaan tidak sadar. Udah. Contohnya, gimana ini tidur terlelap tidak dalam keadaan tidak sadar? Tidak merespon suara yang ada di sekitarnya, sudah nggak respon, sudah nggak dengar. Atau mungkin sudah tidak merasakan lagi sesuatu yang jatuh di tangannya. Dia megang apa, terus jatuh. Nggak terasa. Nah, ini sudah tidur terlelap ini. Sudah. Terus kemudian ciri yang lain, yaitu tidak terasa kalau air liurnya keluar. Ngiler. Tes, nah itu sudah tidur ya. Begitu ngiler kemudian dibangun nih, Pak waktunya sholat Pak. Oh iya, lu ndak wudhu dulu. Enggak, saya bukan tidur terlelap. Lihat pola wis ada petanya apa kok. Apalagi terdengar suara Jumatan biasanya sambil nekuk begini. Iya, ada nggak yang model kayak begini? Besok dilihat, ya. Seperti itu ya. Jadi ada banyak orang kalau Jumatan itu mengerti sebelum waktunya. Gimana mengerti sebelum waktunya? Jadi dengarkan khotib itu sambil gini. Lah itu kan berarti mengerti sebelum waktunya. Makanya mantuk-mantuk kan mengerti, tapi belum waktunya, sudah tahu duluan gitu loh Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi pembatal ketiga, tidur terlelap dalam keadaan tidak sadar. Termasuk juga itu tidurnya dalam keadaan berdiri, berbaring, entah itu pas rokok. Loh apa ada Ustaz? Terawih, terutama yang qiyamul lail, yang sholat jam 1 malam kalau Ramadan 10 hari terakhir, yang ada qiyamul lailnya. Atau pas sujud, banyak. Imamnya kan panjang, sujudnya kan lama kalau qiyamul lail itu. Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu di Samsul Falah ya, saya nggak tahu. Tapi kalau kita lihat di masjid-masjid lain atau di Masjidil Haram, itu bacaannya panjang setelah Al-Fatihah, rukuknya panjang, sujudnya gitu. Kadang-kadang kita mendengar sujud itu, waduh terus tidur. Nah ini jelas. Entah itu dalam keadaan yaitu duduk, lutut ditekuk lalu dirangkul, apapun itu. Selama ciri-cirinya tadi terkena, sudah tidak dengar, sudah kehilangan sensitivitas, ya, sudah tidak merasakan lagi sesuatu yang jatuh dari tangannya, bahkan mengeluarkan air liur yang menetes, ya, atau tidurnya dalam keadaan apapun ya, maka tidur seperti ini masuk kategori, kata para ulama, kategori madzannatu lil hadas. Madzannatu lil hadas. Apa itu? Kemungkinan muncul hadas. Muncul hadas. Mana dalilnya? Dalilnya adalah dalam hadis Abu Dawud. Dalam kitab Sunan Abu Dawud, nomornya adalah 203. 203. Ya, 203 dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Maaf ini bahasanya sedikit vulgar ini, dalilnya ini Abu Dawud 203 karena memang begitulah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan wa ka'ussati al-ainani faman nama falyatawadda. Silakan. Ayo
Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dia berkata, Iya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Maaf Bapak Ibu ya, karena ini bukan tabu. Silakan Pak Dedi, silakan. tali ikat pantat itu adalah kedua mata. Nah, maaf ya, tali pantat adalah kedua mata. Maka barang siapa? Maka siapa yang tidur, hendaknya dia berwudu. Tidurnya bukan tidur yang biasa, ya, tetapi tidur terlelap. Tapi kalau dia tidur masih mendengar suara yang ada di sekitarnya, nggak perlu wudhu lagi. Tetapi kalau sudah terlelap, dia udah nggak dengar apa yang ada di sekitarnya, atau kadang-kadang hilang, kadang-kadang dengar, ya. Terus kemudian terlelap, ya, lagi nggak dengar, kadang-kadang dengar lagi, wudhu aja dah, wudhu aja, wudhu, ya. Ini pembatal wudhu nomor 3, tidur terlelap. Yang keempat, makanya orang kalau sadar, maksudnya itu tali pantat, maaf ya, maksudnya adalah orang kalau sadar nggak tidur, maka dia bisa menjaga supaya tidak keluar sesuatu dari bagian belakangnya, buang angin, kentut. Tapi orang kalau sudah tertidur terlelap, maka mata terpejam, terlelap, ciri-cirinya sudah saya sampaikan tadi, maka dimungkinkan dia dalam keadaan hadas, karena dia sendiri juga tidak mendengar suara yang ada di sekitarnya, sehingga kemungkinan besarnya hadas, sesuatu keluar dari bagian belakangnya dan dia tidak tahu. Makanya ulama menekankan wudhu. Wudhu. Ini maksudnya. Sekarang pembatal wudhu yang nomor 4. Pembatal wudhu yang keempat, hilangnya akal. Hilang akal. Entah itu karena mabuk, entah itu pingsan, maaf, atau gila, ya. Ya, ini berdasarkan kesepakatan para alim ulama, karena ulama mengatakan hilangnya kesadaran tentu lebih parah daripada tidur. Tidur terlelap aja batal, apalagi hilang kesadaran, gila, pingsan, atau dalam hal ini mabuk. Ya, mabuk, nggak sadar. Ya, maka yang seperti ini batal wudhunya. Wudhu lagi, wudhu lagi. Ini dalam kitab Shahih Fiqih Sunnah di juz yang pertama halaman 133. Kita lanjutkan pembatal wudhu yang kelima. Pembatal wudhu yang kelima. Nah, ini pembatal wudhu yang kelima adalah makan daging onta. Makan daging onta. Kalau makan daging kambing nggak batal. Kalau misalnya kita cukup berkumur saja setelah makan daging kambing, boleh. Tanpa berkumur, boleh. Boleh. Ya, seperti itu. Tapi kalau daging onta batal. Batal. Panjenengan sekarang wudhu, sudah pegang air wudhu, suci. Lalu disuguhi daging onta. Masakan yang di dalamnya ada daging onta. Batal wudhu Anda. Wudhu lagi. Kenapa? Kita dengarkan hadisnya. Coba dibuka, yaitu riwayat Muslim. Muslim dulu. Nomornya 308. Nomor aslinya 360. Nomor asli itu 360. Ayo. Dari Jabir bin Samurah, betul? Radhiyallahu an. Silakan. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an katanya, Iya. Wajibkah aku wudhu sesudah makan daging kambing? Apakah aku wajib wudhu sesudah makan daging kambing? Wahai Rasulullah, lanjut. Jawab Rasulullah SAW, jika Anda mau berwudhulah. Terus, jika tidak, tidak apa-apa. kalau mau silakan. Nggak apa-apa kok. Makan daging kambing. Lanjut teruskan. Tanyanya, Ya. wajibkah aku wudhu sesudah makan daging unta? Apakah aku harus wudhu? Atawadda'u min luhumil ibil? Apakah seseorang mesti wudhu setelah makan daging onta? Apa jawab Nabi? Jawabnya, Qala na'am. Fatawadda' min luhumil ibil. Silakan. ya, berwudhulah sesudah makan daging unta. Nah, teruskan, lanjut. Tanyanya, Iya. bolehkah aku sholat di tempat-tempat kambing bersimpuh? Apakah boleh aku sholat di kandang kambing? Lanjut kata Nabi. Jawab Nabi, tidak boleh. Oh, bukan. Itu salah, bukan kandang kambing. Onta. Itu salah terjemahannya itu. Ulang lagi. Bolehkah aku sholat di tempat-tempat onta bersimpuh? Bolehkah aku sholat di kandang onta? Maka kata Nabi. Jawab Nabi, tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Lebih lengkap. Abu Dawud 184. Yang lebih lengkap ini. Abu Dawud nomor 184. Abu Dawud 184 dari Al-Barra bin Azib
radhiyallahu an. Baca, Dari silakan. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an dia berkata, Iya. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang berwudu karena makan daging unta. Terus. Maka beliau SAW bersabda, Iya. berwudulah karenanya. Terus. Dan beliau juga ditanya tentang berwudu karena makan daging kambing. Apa kata Nabi kalau daging kambing? Maka beliau bersabda, janganlah berwudu karenanya. Gak usah berwudu kalau makan daging kambing. Lanjut. Dan beliau juga ditanya tentang mengerjakan sholat di kandang unta. Bagaimana hukumnya sholat di kandang onta? Lanjut. Maka beliau SAW bersabda, Iya. janganlah mengerjakan sholat di tempat itu. Kenapa? Karenanya termasuk tempat setan. Kandang onta itu tempat sarangnya jin, syaitan. Makanya wudhu kita batal kalau makan daging onta. Dikhawatirkan kita terkena pengaruhnya. Makanya wudhu. Kalau kambing tidak, makanya jangan sholat di kandang onta, karena tempat sarangnya jin, syaitan. Bahkan Nabi dalam riwayat yang lain mengatakan, di atas punuk onta itu ada syaitan, di atas punuk onta. Seperti itu. Lanjut teruskan, bagaimana kalau sholat di kandang kambing? Dan beliau juga ditanya tentang mengerjakan sholat di kandang kambing. Apa kata Nabi sholat di kandang kambing? Maka beliau bersabda, Yaitu? sholatlah di dalamnya. Kenapa? Karena tempat itu mengandung berkah. Loh, pernah sholat di kandang kambing panjenengan? Dicoba Pak, dicoba. Dicoba. Karena mengandung apa tadi Pak Dedi? Berkah Pak. Jadi panjenengan kalau kepingin ngalah berkah, ini salah satunya. Iya, itu. Loh Ustadz, apakah air kencing kambing kalau di situ kena kotorannya, kena kencingnya kambing, itu apa ndak najis? Nanti tak jelaskan. Kotoran hewan yang halal kita makan itu najis apa tidak? Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ya, urut aja, kita urut dulu. Nanti ya berkembang dengan pertanyaan temporer. Kita lanjutkan pembatal wudhu. Ya, sampai-sampai Nabi bilang begini. Sebelum pembatal wudhu nomor 6, Nabi pernah bilang begini, riwayatnya Bukhari. Kata Nabi begini, ittakhidhi ghanaman fa inna fiha barokah. Peliharalah kambing karena memelihara kambing itu berkah. Orang melihara kambing itu berkah hidupnya, Pak, Bu. Ya, pelihara kambing. Ya, makanya Bapak Ibu seluruh para nabi dan rasul, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, itu seluruhnya pengembala kambing, bukan pengembala onta. Kenapa? Bapak Ibu harus tahu, satu-satunya hewan yang susah diatur itu kambing. Kalau onta mudah. Panjenengan kalau pergi haji, mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah bisa menunaikan rukun Islam kelima, haji ke Baitullah. Lihat itu tempat penyembelihan onta, kan tinggi tempatnya, penyembelihan onta di Mekah itu. Nah itu tiap tahun kan gitu, ya. Itu Anda lihat di situ kan ribuan onta. Itu satu ekor dipegang talinya, induknya atau satu ekor aja dipegang, maka diarahkan kepalanya ke arah kiblat, diarahkan ke sana kepalanya, maka seluruh teman-temannya ngikut arah kepalanya ke kiblat. Dan onta itu disembelih dalam keadaan berdiri, nggak kayak kambing, nggak kayak sapi. Kalau sapi ditidurkan, kambing ditidurkan. Kalau onta tidak, nggak boleh ditidurkan, harus dalam keadaan berdiri. Jadi cukup tembolok yang bagian bawah itu aja yang set, sudah putus sudah. Maka dia akan jatuh. Justru kalau onta direbahkan, itu mendolimi onta. Syariat Islam mengatakan demikian. Kalau kambing disembelih dalam keadaan dia berdiri, mendolimi, maka harus ditidurkan. Syariatnya begitu. Jadi tidak perlu kita rubah. Nabi yang mencontohkan. Dan Nabi pemberi sebaik-baik contoh. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Sapi, lihat sapi. Anda pegang talinya, Anda tarik kemana saya ikut. Tapi kambing, Anda pegang talinya, pasti dia berontak, narik dia. Itu. Makanya seluruh nabi itu pengembala kambing. Seakan-akan Allah hendak mengajarkan, sebelum kau berhadapan dengan umat manusia, kau harus sabar dengan hewan yang satu ini. Susah diatur. Makanya kalau ada orang di Baskara, wangil atur-aturan nih. Saya nggak bilang kayak kambing loh ya, panjenengan lo bilang. Saya nggak bilang, enggak loh ya. Ya harus sabar RT RW-nya ya. Itu saya nggak bilang kayak kambing, kayak wedus, enggak. Ya, Bapak Ibu sekalian, kambing, pelihara kambing nih, terutama yang sudah pensiun, barokah memelihara kambing itu. Kita lanjut. Pembatal wudhu ke-6. Yang keenam, menyentuh kemaluan secara langsung. Kulit ketemu kulit.
tanpa pembatas. Kecuali kalau pakai sarung tangan. Atau misalnya kita pakai handuk, maaf, mungkin kita terasa sesuatu lalu kita pegang, maaf kemaluan kita, maka itu nggak apa-apa karena ada pelapis. Tapi kalau kulit dengan ketemu kulit, menyentuh, batal wudunya. Batal. Tangan menyentuh, maaf, langsung kulit kemaluan, langsung, batal. Makanya ibu-ibu yang punya bayi, dia sudah wudu, seorang ibu sudah wudu, bayinya nangis. Ternyata dicek, ternyata pipis. Ya, pipis. Maka ibu itu, sang ibu itu menyeka, diwaslap. Ya, itu langsung kulit, tangan ketemu, yaitu kemaluan bayi tersebut, batal. Makanya tapi kalau pakai waslap, nah sarung tangan nggak batal. Diwaslap. Bisa dipahami ibu-ibu ya. Jadi kulit ketemu kulit. Mana dalilnya? Dalilnya adalah Abu Dawud. Dibuka Abu Dawud. Nomornya 181. 181. Dari Busra binti Safwan radhiyallahu anha. Man massa zakarahu falyatawadda. Silakan. Dari Busrah binti Safwan memberitahukan kepadaku bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, isinya, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Tuh, berwudu Bapak Ibu. Sekarang terakhir, pembatal wudu yang nomor 7, penutup. Sebelum saya tambahkan dikit tanya jawab kontemporer yang di zaman Nabi nggak ada. Nomor 7, pembatal wudhu ke-7 adalah yaitu darah istihadhah. Darah istihadhah. Wanita yang mengeluarkan darah di luar kebiasaan dia, di luar kebiasaan haid dia. Biasanya haid 7 hari, ini sampai 8 hari masih keluar, berarti istihadhah. Biasanya itu haid 6 hari, ini 7 hari masih keluar. Itu berarti sisa 1 hari istihadhah. Lah terus siapa Ustaz? Maka dia harus mandi. Lah terus kemudian setelah mandi, sholat. Ternyata ketika sholat keluar. Maka ketika keluar darah, entah itu rembesan atau mungkin tetesan ya. Maka dalam hal ini cukup dibersihkan, lalu wudhu, nggak usah mandi lagi. Wudhu dan sholat. Dan kata para alim ulama, maaf untuk ibu-ibu ini, maaf. Untuk wanita yang haid di luar kebiasaannya, mohon maaf, istihadhah, darah keluar di luar kebiasaan haid itu, maka sholatnya boleh dijamak, boleh. Jadi cukup 1 kali wudhu, zuhur sama asar dijamak, zuhur 4, asar 4, boleh. Maghrib sama isya wudhu 1 kali lagi dijamak, maghrib 3, isya 4, karena dia keluar darah terus. Ini kalau terus menerus wudhu terus, kasihan perempuan ini. Makanya berdasarkan hadis yang sahih, sholatnya boleh dijamak. Katanya para ulama, kalau Nabi memperbolehkan wanita menjamak sholat karena istihadhah, bukan haid loh ya, bukan haid, istihadhah, darah keluar di luar kebiasaan, itu boleh menjamak. Apalagi sakit yang lebih parah daripada istihadhah, sakit keras, ya, itu stroke. Loh orang stroke itu tetap Ustadz sholat, tidak ada dispensasi ninggalkan sholat. Hatta masuk ICU tetap sholat. Lah terus Ustadz dibisiki, dituntun, meskipun dia maka cukup dengan gerakan. Lah kalau tidak bisa apa-apa Ustaz, dibisiki tetap, hatinya tetap merespon, hatinya tetap mendengar apa yang kita ucapkan, karena alat rekam jantungnya masih nyala, hatinya merespon, tapi mata terpejam. Dibilang orang mati masih hidup, karena alat rekam jantungnya masih nyala. Dibilang hidup kayak orang mati, nggak bisa apa-apa, tetap sholat, tetap. Hatta stroke nggak boleh ninggalkan sholat, semampunya, dan boleh dijamak sholatnya. Dan ringkas saja setelah Al-Fatihah, nggak usah baca surat karena hukumnya sunnah. Kalau Al-Fatihah wajib, sholat nggak sah kalau nggak baca Al-Fatihah. Langsung ruku, dianu aja dibimbing. Allahu Akbar, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamdu, Allahu Akbar, sampai salam, Assalamualaikum, terus qomat, Allahu Akbar, untuk sholat berikutnya dijamak, gitu terus. Lah kemarin Ustadz pandemi Ustadz, banyak orang yang isolasi Ustadz. Siapa yang ngajari? Ya dalam hal ini adalah harus diberitahu sholat. Ya susternya atau dokternya harus diberitahu. Ya, adik saya pun juga demikian, sama, wafat, meninggal di rumah sakit Ibnu Sina Gresik, kena COVID sama tahun yang lalu. Saya bilang sama dokternya, dok, minta tolong ingatkan sholat dok.
Ingatkan, boleh video call, tetap dia titip anakku bang ya, titip bang ya, dongakno aku bang, dan seterusnya. Iya, ojo lali sholat, sholat. Dijamak, sholat. Tetap, ya apa bang iki wudu? Iya sudah, tayamum enggak apa-apa, seadanya. Seperti itu. Meskipun dia sendiri harus selang itu semua, tetap seadanya. Meskipun hanya kedipan mata. Allahu Akbar. Sami Allah. Tetap sholat, nggak boleh ninggalkan. Karena yang tidak wajib sholat itu cuma 5 orang Bapak Ibu. 5 orang tidak wajib sholat. Yang pertama orang kafir, yang kedua anak kecil belum balik, nggak wajib, belum kena beban syariat. Yang nomor 3 adalah wanita haid, nggak wajib sholat. Yang nomor 4 wanita nifas. Yang nomor 5 orang gila, nggak wajib sholat, hilang akal. Sedangkan ini bukan gila, dia tetap harus sholat. Yang tidak boleh sholat, tidak kena wajib sholat, cuma 5 orang. Itu toh. Selain itu wajib sholat. Meskipun kondisinya parah, tetap sholat. Lah kalau misalnya di ruang operasi Ustaz, kena bius dia tidak sholat sekian lama, tidak sadar Ustaz, ya apa? Ketika sadar, tolong dikodok. Sholat yang dia tinggalkan selama dia yaitu masih kena pengaruh bius, dikodok. Sholat yang dia tinggalkan itu harus diganti ketika dia sadar. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Darah istihadhah yang keluar ya. Ustadz, head saya ini tidak teratur Ustadz. Biasanya saya itu seminggu. Banyak ibu-ibu yang tanya begini. Nanti dapat 3 hari suci, 3 hari haid, besoknya suci. Suci baru 2 hari keluar lagi Ustadz. Gak usah bingung. Anda jadikan patokan aja kalau tidak teratur kayak begini. Patokannya 2. Silakan dipilih salah satu. Katanya ulama, patokan pertama, ingat masa haid pertama Anda saat gadis. Haid Anda pertama itu berapa hari? Ya wis lali Ustaz, dulu masih remaja dulu saya. Baik, kalau lupa dulu ketika masih gadis, haid pertama berapa hari? Yang kedua sekarang. Yang kedua, apa itu? Kebiasaan Anda berapa hari? Pasti tahulah wanita. Kebiasaan saya 8 hari Ustaz. Toyib, pegang 8 hari. Dapat 4 hari haid, suci 2 hari. Dapat 2 hari suci, ternyata keluar lagi. Haid lagi. Maka tinggal tambahkan saja. Ini 4, keluarnya lagi berapa hari? Ternyata 3 hari. Berarti sudah 7. Suci lagi. Suci dapat 2 hari, keluar lagi Ustaz. Tambahkan lagi. Kurang 1 hari. Sisanya istihadhah itu berarti. Yang penting Anda patokan berapa hari biasanya. Itu. Jadi haid suci, haid lagi suci. Tinggal nambahkan aja haidnya. Oh wis 8 dino, wis 8 hari. Bahkan sisanya ini istihadhah. Langsung mandi besar, meskipun ini keluar pakai mohon maaf pembalut dan seterusnya, mohon maaf, wudu, sholat. Karena itu istihadhah. Dilihat kebiasaannya. Mana dalilnya? Abu Dawud nomor 296 dari Asma binti Umais. Ayo sebentar lagi kita akhiri. Asma binti Umais radhiyallahu anha. Ayo baca. Dari Asma binti Umais radhiyallahu anha, beliau berkata, ya. Aku pernah berkata, ya. Wahai Rasulullah, ya. Sesungguhnya Fatimah binti Abu Hubais terserang darah penyakit sejak ini dan ini. Terus. Sedangkan dia tidak mengerjakan sholat. Terus. Maka Rasulullah SAW bersabda. Isinya. Subhanallah. Terus. Maha suci Allah. Lanjut. Ini dari syaitan. Terus. Hendaklah dia Stop. duduk. Istihadhah itu dari syaitan. Istihadhah itu darah keluar di luar kebiasaan haid, itu syaitan, godaan syaitan. Wanita itu diganggu syaitan. Makanya istihadhah. Makanya Nabi mengucapkan subhanallah. Subhanallah itu diucapkan kalau melihat sesuatu atau mendengar sesuatu yang jelek, yang buruk. Tapi kalau melihat yang bagus, yang indah, mendengar yang bagus-bagus, itu ucapkanlah Masya Allah. Kalau melihat sesuatu yang jelek-jelek, subhanallah. Sebab ada bapak-bapak itu, ibu-ibu juga begitu. Lihat saya, ketemu saya, astagfirullah. Loh, kok astagfirullah? Kayak lihat setan, lihat saya ini. Ada apa? Anda minta ampun, saya nyalai apa sama panjenengan? Kok Anda minta ampun sama Allah? Iya. Ya subhanallah. Loh memangnya kok subhanallah? Maksudnya bagus. Kagum, kaget. Itu loh. Panggling. Baru ketemu. Mestinya Masya Allah. Bukan subhanallah. Banyak kekeliruan mengucapkannya. Subhanallah itu untuk yang jelek-jelek. Ya, yang nggak bagus. Tapi kalau Masya Allah untuk yang bagus-bagus. Ya. Lanjut, teruskan.
Ini dari syaitan. Ini dari syaitan kata Nabi, istihadhah itu. Lanjut. Hendaklah dia duduk di wadah tempat cucian. Terus. Apabila dia ternyata melihat warna kuning di atas airnya, Ya. hendaklah dia mandi sekaligus untuk sholat zuhur dan asar. Loh, dijamak. Istihadhah. Terus lanjut. Juga mandi sekaligus untuk sholat maghrib dan isya. Terus lanjut. Dan serta mandi sekali untuk sholat subuh. Nah, berarti sehari itu dia mandi 3 kali. Dan di dalam mandi itu tentunya ada wudhu. Teruskan, lanjut. Dan hendaklah dia berwudu untuk setiap kali sholat. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau zuhur sama asar, mandi dulu, setelah itu wudhu. Zuhur, asar 4-4. Setelah itu nanti maghrib isya, mandi lagi sekali. Untuk maghrib isya, habis mandi wudhu, terus sholat maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Subuh juga gitu. Khusus ini, mandi, setelah itu wudhu, sholat subuh. Meskipun ini tetap keluar, pas takbir keluar, nggak apa-apa. Ini istihadhah. Dan itu dari setan. Caranya Ustadz, sering-sering diruqyah, yaitu zikir pagi petang untuk menghilangkan gangguan syaitan. Karena dia sedang digoda oleh syaitan. Baik, sekarang terakhir sebagai pembahasan penutup, yaitu fikih kontemporer seputar wudhu. Apa saja? Ada 5. Singkat saja Bapak Ibu. 1. Keluar angin dari vagina. Maaf, ini bukan tabu. Keluar angin dari kemaluan wanita. Bukan dari belakang, tapi dari depan. Keluar angin. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, wudhunya batal. Dan ini pendapat yang paling kuat. Sedangkan menurut Hanafi dan Maliki, tidak batal. Pendapat yang kuat, batal. Yang keluar dari bagian depan, kubul dan dubur, entah itu cairan kencing atau berupa angin, batal wudhunya. Sepakat ulama. Ini yang kuat, pendapatnya Imam Syafi'i dan pendapatnya Imam Hambali. Nomor 2, keluarnya darah dari tubuh seperti mimisen, terus bekam. Habis wudhu dibekam. Dia pegang wudhu tapi dibekam. Atau muntah, keluar dari anggota tubuh kan, muntah atau mimisen. Maka tidak membatalkan wudhu. Yang penting keluarnya bukan dari 2 jalan. Darah itu keluar bukan dari 2 jalan, yaitu dari, dari depan atau dari belakang. Kalau keluarnya dari depan, kemaluan depan atau belakang, batal. Kalau keluarnya bukan dari 2 jalan, mimisan dari hidung atau bekam dari anggota mana yang dibekam sini, nggak apa-apa. Termasuk wanita sesar, operasi sesar. Ketika operasi, lalu kemudian Ustadz, wanita ini nifas apa enggak? Dicek. Tanya sama dokternya. Ketika kalau pada saat operasi sesar, darah yang keluar itu kalau dari wilayah perut saja, sedangkan sedangkan kemaluannya enggak ada rembesan darah. Bersih kemaluannya. Enggak ada tetesan pun satu darah. Maka setelah operasi wajib sholat. Enggak ada nifas. Wajib sholat. Enggak ada nifas. Karena keluarnya bukan dari kemaluan, tapi dari perut. Dari perut. Tapi kalau itu begitu bayi dikeluarkan ada rembesan, makanya tanya sama sus, dok, tadi maaf di sekitar kemaluan saya tadi pada saat operasi keluar darah enggak? Ada Bu sedikit, nifas 40 hari. Nifas 40 hari. Ya, suci sebelum 40, ya langsung mandi. Setelah itu kemudian sholat. Ternyata sebelum 40 hari masih keluar, sampai 40 hari lebih masih keluar, itu istihadhah. Ustadz keluar suci, ya tadi ilmunya tinggal nambahkan saja sampai jumlahnya 40, selebihnya istihadhah. Gampang kok. Ya. Baik, kita lanjutkan. Yang nomor berikutnya, yaitu yang nomor 3. Jika ada darah di baju kita kena darah. Misalnya tangan kita luka, terus ngecap ada darahnya. Ini apa? Dipakai sholat. Termasuk tenaga medis setelah melakukan operasi, kecipratan darah dari pasiennya. Apakah boleh dipakai sholat? Dalilnya, hukumnya boleh. Sholat dengan baju tersebut sah. Sepakat ulama. Jumhur sepakat, boleh. Boleh. Ya. Nomor 4, Ustadz, kalau tadi kan daging onta, sekarang susu onta. Apakah batal? Yang saya dengar ini, ulama beda pendapat. Ternyata setelah saya baca, ternyata mengerucut, yaitu minum susu onta atau kaldu dari daging onta. Sebagian mengatakan tidak membatalkan wudhu.
Minum susu. Yang batal itu daging. Sedangkan susu bukan bagian dari daging. Bukan. Sedangkan kalau dagingnya batal. Ya, kaldu nggak batal. Kaldu dari daging onta diambil kaldunya. Enggak. Dalilnya ada lagi yang mengatakan yaitu susu onta itu batal. Riwayatnya Imam Ahmad, Nabi bersabda, tawaddu'u min albanil ibil, berwuduklah kalian dari susu onta. Riwayatnya sanadnya hasan, nggak sampai ke sahih, tapi boleh dipakai. Terserah panjenengan mau pilih pendapat yang mana. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan Ustaz daripada ragu-ragu saya tetap wudu aja. Apa-apa, silakan. Terus nomor 5 penutup terakhir, hukum meminum air kencing onta. Tadi kan susu onta, ini air kencingnya diminum. Apakah boleh? Coba dibuka Sahih Bukhari, buka Bukhari nomornya 154. Kita tutup kajian kita. Setelah itu kita sholat isya berjamaah. Bukhari 154. Ayo cepet dikit. Cepet dikit, Pak. Ya, hati-hati sobek. Ya, silakan. Baca dari Anas radhiyallahu an. Ayo. Dari Anas radhiyallahu an bercerita, ya, beberapa orang dari Ukil, ya, atau dari Uraina, ya, datang ke Madinah. Ukraina, terus. Sedangkan bahwa kota Madinah tidak sesuai dengan mereka, lanjut, yang menyebabkan mereka sakit-sakitan. Ya. Maka Nabi SAW menyuruh mereka mencari unta betina yang sedang menyusui. Nah, ini ya, unta betina yang sedang menyusui. Terus kemudian, dan menyuruh pula supaya mereka minum air kencing dan susu onta tersebut. Tuh, disuruh minum sama Nabi air kencingnya onta itu untuk kesehatan. Pernah minum, Pak? Ya ini terus lanjut, silakan. Mereka pergi dan melakukan apa yang dianjurkan beliau. Ya. Setelah mereka sehat kembali, mereka bunuh gembala unta tersebut. Stop. Jadi intinya mereka akhirnya membunuh, yaitu para pengembala unta itu. Jadi ini istilahnya itu dikeyati ngerogo. Nabi sudah menyuruh sama mereka, kalau kau sakit-sakitan minum susu air kencing ontanya itu minum. Setelah diminum, si yang punya onta itu dibunuh semua. Marah Nabi. Akhirnya Nabi memerintahkan sahabat untuk menangkap dan membunuhnya. Bahkan bukan hanya dibunuh, yaitu disuruh Nabi untuk memotong, yaitu tangan sama kakinya, potong. Sebagai bentuk yaitu hukuman untuk mereka, karena mereka telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka ini tamu sudah dijamu, ya, diberikan, diarahkan, ya, dikasihkan obat yang terbaik, kok malah nyakiti yaitu sahabat Nabi dan para pengembala itu dibunuh semuanya. Nah, itu marah. Singkat ceritanya begitu. Berarti intinya kalau gitu susu onta itu, air kencing onta itu boleh diminum atau tidak? Boleh diminum tidak? Boleh sebagai obat. Kesimpulannya, kencingnya hewan, ingat-ingat ini, kencingnya hewan yang boleh dimakan dagingnya, hewan itu dagingnya boleh kita makan, maka kencingnya adalah suci dan tidak najis. Kencingnya onta boleh diminum, kencingnya kambing jangan diminum. Ya jangan, karena nggak ada tuntunan, jangan diminum. Cuman nggak najis. Jadi kalau Anda sholat di tanah lapang, di situ kok bau dan seterusnya, ternyata bekas kencingnya kambing, misalnya kencingnya kambing, maka dalam ini nggak apa-apa, nggak najis. Tapi kencingnya kucing ini adalah binatang yang haram untuk dimakan. Kucing haram dimakan karena bertaring dalam hal ini. Sedangkan kalau kambing, terus kemudian onta, ya, sapi, kencingnya tidak najis. Berarti kena kotorannya Ustaz, tidak najis. Hewan yang halal dagingnya dimakan, tidak najis. Sedangkan kotoran cicak Ustaz, sholat kena kotorannya cicak. Aduh, ini gimana ini? Maka pendapat yang kuat, najis dan bersihkan. Wallahu a'lam wa bishawab. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Ya, mungkin ibu-ibu dalam hati bertanya, bagaimana Ustadz kalau keputihan Ustadz? Ya, betul. Oh, ya toh. Ya, bagaimana kalau keputihan? Pendapat yang kuat adalah yaitu keputihan wanita, ya, bahwasanya keputihan bagi wanita tidak ada dalil tegas yang menunjukkan bahwa keputihan wanita itu hukumnya najis.
tidak ada dalil yang tegas yang menunjukkan keputihan wanita itu hukumnya najis, sehingga dalam hal ini tidak dihukumi najis. Wallahu a'lam wa bishawab. Sehingga dalam hal ini bahwasanya wanita yang keputihan maka cukup dia hukum asalnya adalah suci. Seperti itu. Suci, tinggal dibersihkan saja tanpa menyentuh yaitu kemaluan, maka dia boleh mengerjakan sholat. Wallahu a'lam wa bishawab. Keputihan dalam hal ini disebutkan kesepakatan oleh para ulama demikian. Wallahu a'lam, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah meridhoi amal ibadah kita. Saya tutup, mohon maaf saya tidak buka tanya jawab karena waktunya. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.